Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Permanan. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat tentang teori konstruktivistik. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 poin utamanya, yaitu tokoh-tokoh, prinsip utamanya, dan pengaplikasiannya dalam pembelajaran. Baiklah, kita mulai dari tokoh-tokoh. Ada banyak tokoh-tokoh yang berpendapat tentang teori konstruktivistik. Tetapi kali ini saya akan mengambil 3 saja, yaitu yang pertama, Abimanyu. Ia menyatakan bahwa teori konstruktivistik adalah pendekatan belajar yang memungkinkan individu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Dan yang kedua, Muslich. Ia berpendapat menggambarkan konstruktivistik sebagai proses aktif dalam membangun pemahaman dan kreativitas berdasarkan pengalaman belajar. Dan yang ketiga, ada Jean Piaget. Ia menyatakan bahwa konstruktivistik adalah proses di mana individu membangun pengetahuan melalui pengalaman. Baiklah, kita masuk di materi kedua, yaitu prinsip utama teori konstruktivistik. Di sini saya memasukkan 5 prinsip utama, yaitu yang pertama, pembelajaran aktif. Siswa harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Yang kedua, konstruksi pengetahuan. Pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang ketiga, konteks sosial. Pembelajaran terjadi dalam konteks sosial, interaksi dengan teman sebaya dan guru. Sangat penting untuk membangun pemahaman dan keterampilan. Dan yang keempat, zona perkembangan proksimal atau biasa disingkat ZPD. Konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky yang menunjukkan bahwa siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi dengan bantuan orang lain, seperti guru atau teman sebaya. Dan yang kelima adalah refleksi. Siswa juga didorong untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Refleksi membantu mereka memahami proses berpikir dan mengaitkan pengalaman dengan pengetahuan yang lebih baru. Baiklah, kita masuk di materi yang ketiga, yaitu aplikasi dalam pembelajaran. Di sini saya memasukkan 5 poin, yaitu yang pertama, penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran online atau aplikasi interaktif untuk mendukung eksplorasi dan pembelajaran mandiri. Siswa juga dapat mencari informasi, baik berkolaborasi dan berbagi hasil kerja mereka secara daring. Dan yang kedua, pemberian tugas yang menantang. Memberikan tugas yang menantang dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Tugas ini harus memungkinkan siswa untuk mengekspresikan berbagai solusi dan pendekatan. Dan yang ketiga, pembelajaran kooperatif, yaitu mengorganisir siswa dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Ini memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain dan membangun pengetahuan secara kolaboratif. Dan yang keempat, penggunaan masalah konstekstual, yaitu menghadirkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti perencanaan anggaran atau analisis data, untuk mendorong mereka berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan yang lebih dipelajari. Dan yang kelima, penerapan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana siswa dihadapkan masalah yang harus mereka selesaikan. Ini mendorong mereka untuk berpikir kritis dan bekerja sama dalam mencari solusi. Baik, kita masuk di kesimpulan.
yaitu penerapan teori konstruktivistik dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan pengalaman siswa terhadap materi pembelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif, dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, interaksi, dan refleksi. Guru juga dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Teori konstruktivistik dengan fokus pada pengalaman dan konteks sosial memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa secara holistik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Terima kasih.